Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan membahas pendidikan itu sistem. Pendidikan itu sistem. Dalam pendidikan terdapat berbagai komponen. Saya ulang, berbagai komponen yang saling berhubungan secara teratur. Saling berhubungan secara teratur dan sinergis dalam proses didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kata kuncinya adalah komponen. Lalu berhubungan, teratur, sinergis, saling mendukung satu yang lain untuk mencapai tujuan. Kita lihat gambar sepeda. Ini adalah gabungan antar komponen yang saling berhubungan dan sinergis untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk sepeda. Rodanya berhubungan dengan rantai, berhubungan dengan jari-jarinya, lalu ada setang, ada tempat duduknya, kemudian ada batang pipa yang menghubungkan depan dengan belakang, dan itulah yang namanya sistem yang terkait saling sinergis. Kita lihat perahu di pantai, dia adalah sebuah sistem karena ada berbagai komponen yang mendukung terbentuknya sebuah perahu yang bisa difungsikan, dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada layar, ada perahunya, papannya, dan ada cadi, serta ada air, ada suasana. Kita lihat tenda berikut. Dia adalah sebuah sistem, ada tendanya, ada bambunya, ada tali, ada tiang yang saling berhubungan dan memberikan manfaat tertentu. Masing-masing komponen mempunyai manfaat, mempunyai peran, dan mempunyai fungsi yang mendukung komponen berikutnya. Paham ya tentang sistem? Berarti kalau pendidikan itu sistem, artinya sistem yang berada dalam sebuah pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak akan bisa berjalan kalau sistemnya tidak terkait. Kita lihat, dalam pendidikan ada input atau masukan, proses, ada output, kemudian ada dampak. Inputnya terdiri atas para siswa, kemudian siswa itu diproses oleh guru dengan memperhatikan komponen kurikulum, ruang, media dan alat, metode pendidikan, guru, evaluasi, dan komponen yang lain, kemudian berpadu menjadi satu sesuai dengan fungsi, manfaat, dan peran masing-masing. Setiap komponen harus saling mendukung, saling berhubungan, sinergis, dan memiliki kecocokan supaya ada hasil. Sehingga pendidikan itu murid masuk, diproses, dia harus berhasil. Artinya dari belum bisa, ketika diproses, dia menjadi bisa. Dari belum mampu, diproses, dia menjadi mampu. Dari belum jadi, diproses menjadi jadi. Nah, proses itu menentukan karena didukung oleh sistem-sistem tadi. Pendidikan yang jelek ketika sistemnya tidak berjalan. Pendidikan yang tidak bagus ketika prosesnya tidak jalan. Jadi pendidikan ada masukan, ada proses, ada keluaran, dan ada dampak. Input, masukan, proses, lalu output itu keluaran, dan outcome itu dampak. Itulah sistem yang sehat dan bergerak. Oleh karena itu, supaya masukannya bagus, diadakan NA. NA itu need assessment. Artinya kita melihat kebutuhan siswa itu apa, standar siswa bagaimana, sehingga jangan kaget jika setiap pendidikan itu siswanya dites dulu, dilihat dulu kemampuan dan kecocokan dalam proses. Sebab kalau tidak cocok tentu
diproses dia tidak akan jalan dan tidak akan mendapatkan hasil. Lalu dikodifikasikan, dikelompok-kelompokkan, itulah siswa yang siap berproses. Nah, penyiapan komponen dipentingkan. Siapa yang menyiapkan? Ya guru sebagai subjek dan komponen yang lain nanti saya jelaskan. Itu yang penting, komponen itu harus direncanakan. Harus diukur. Harus ditakar ketepatan komponen itu. Dan harus tepat, bisa mencapai tujuan dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Komponen yang direncanakan tentu ada kemasan seberapa jauh yang diperlukan oleh guru dalam kondisi apa, di mana, kapan, dan dalam rangka apa. Dibuat rencana yang spesifik. Dan komponen itu diukur sesuai dengan komponen lain, kemudian ditakar tingkat kecukupannya. Apakah cukup, kurang, atau justru kedodoran melebihi. Contoh, lampu apakah dia terlalu terang atau gelap, tentu tidak cocok. Itulah penyiapan komponen. Kemudian pastikan tiap komponen itu siap berhubungan dengan komponen lain. Yang kedua, pastikan dia bisa berhubungan, bisa connecting antara komponen satu dengan yang lain, bisa sinergi, saling mendukung, kemudian teratur geraknya, teratur sehingga mudah diukur, lalu punya ketahanan bekerja tiap komponen itu, dan tentunya cocok dengan guru, cocok dengan murid, cocok dengan alat, cocok dengan media, cocok dengan situasi yang berlangsung seperti itu. Nah, guru harus mampu menguji petik tiap komponen itu. Siap, berhubungan, sinergi, teratur, punya ketahanan, dan cocok. Kadang banyak pengelola pendidikan yang tidak seberapa memperhatikan komponen-komponen ini, mereka asal jalan. Dengan begitu, proses yang di awal tadi sudah saya jelaskan dapat berjalan dengan bagus. Jadi kalau anak masuk nilainya 6, ketika berproses dikelola oleh guru yang hebat, komponennya tepat, komponennya sesuai, tentu nilainya tidak boleh 6. Kalau tetap nilainya 6, tidak terjadi perubahan. Yang penting proses itu harus bagus sehingga nanti terjadi perubahan dan berdampak. Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan yang diharapkan mampu melakukan peningkatan dan penguatan hasil, mampu bersifat prestatif terhadap siswanya dan prosesnya, dan tentunya berdampak bagi siapapun, bagi murid dan sebagainya. Lalu ada kepercayaan orang tua dan masyarakat yang percaya terhadap pendidikan itu, kemudian dia punya keunggulan dibanding sekolah-sekolah lain, serta dia punya tingkat fungsional yang bagus. Itulah sistem yang bagus. Tiap sekolah tentu ada sistem yang rusak, ada sistem yang gagal, dan tentu ada sistem yang sehat. Sehingga itulah dikatakan ada sekolah yang favorit, ada sekolah yang digemari oleh masyarakat, dan ada sekolah yang reputasinya bagus, great, bahkan dia bisa tingkat internasional. Tetapi sebaliknya, karena ada sekolah pendidikan yang sistemnya rusak dan tidak diketahui tingkat kerusakannya, jalankan terus, maka sekolah itu gagal dan dijauhi oleh murid dan orang tua. Oleh karena itu, bagaimana kalau komponen ngadat, komponen rusak? Satu, perlu dievaluasi ulang. Apanya yang salah? Yang kedua, komponen itu diperbaiki. Mana yang rusak? Apakah medianya? Apakah suasana yang tidak cocok? Atau gurunya perlu diganti, direkayasa, dikreasikan, dan diinovasi. Siapa yang melakukan itu? Guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas. Mereka harus duduk bersama-sama mendiskusikan letak ngadatnya di mana,
letak rusaknya di mana. Tapi sekarang banyak lembaga pendidikan yang tidak sampai ke sana, dianggapnya komponen itu jalan terus. Padahal komponen itu sudah 30 tahun yang lalu. Gayanya guru mengajar, medianya yang kuno, ruangan yang sudah mau ambruk, ke buku yang tidak bagus, tidak pernah dilihat, tidak pernah dievaluasi, diperbaiki, diganti, direkayasa dan diinovasi. Oke, sampai di sini. Salam Kak Yarno Bintang.